Oktober 2019 pastinya bersama saya Indah Rastikasari. Selama 1 jam ke depan kita akan ngebahas mengenai anak muda, isu-isu kekinian, komunitas dan hal yang berkaitan dengan tersebut. Dan kali ini saya kedatangan teman-teman yang kece-nya itu kebangetan pemirsa. Karena memang mereka ini kalau kita biasanya belajar satu bahasa itu membutuhkan waktu, bahasa asing ya khususnya ya. Misalkan contohnya saja bahasa Arab ataupun bahasa Inggris kita ngebutuhin waktu lama sekali. Nah buat mereka di Banda Aceh ini ternyata ada komunitas yang belajar bahasa dengan beragam dan mereka itu rutin. Jadi kita nanti akan kepo-kepoin mereka. Nama komunitasnya adalah Polyglot kalau dalam bahasa Inggrisnya. Kalau kita Indonesiakan itu komunitas multi bahasa. Dan kayaknya saya harus menyapa mereka dengan banyak bahasa hari ini. Saya harus mengulang lagi vocab saya. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Ini apa ya? Bentar, kalau bahasa Mandarinnya Xiao Hao. Kalau bahasa Jepangnya benar nggak? Konnichiwa. Terus apa lagi? Apa lagi nih? Kalau bahasa Arabnya apa? Tolong diingatkan. Subhanur. Lanjut apa lagi nih? Bahasa mereka juga Korea apa nih Korea? Annyeonghaseyo. Ini kalau yang suka Korea ya. Oke. Terus apa lagi bahasa di teman-teman nih kalau ngucapin Ada tadi udah? Turki juga merhaba. Merhaba. Wah banyak ya pemirsa ya. Jadi memang nanti silahkan dipakai mic-nya. Jadi teman-teman ini pemirsa dari komunitas Polyglot ataupun komunitas multibahasa. Kita kenalin dulu secara singkat satu-satu. Di sebelah saya sudah ada Lianita Nasution atau panggilan akrabnya Nita ya. Ini selaku regular member. Jadi memang yang aktif ya sebagai member di Polyglot Aceh Indonesia. Lanjut ada di sebelah Nita ada Novi Yulianda Sari atau Yulinda Sari. Sorry, Yulinda Sari atau biasa dipanggil dengan Linda. Iya, benar banget. Linda. Assalamualaikum Linda. Waalaikumsalam. Linda nih bisa berapa bahasa ini? Saya bahasa Indonesia pastinya ya. Iya, bahasa ibu ya. Baik. Bahasa ibu. Okay. Kemudian juga ada bahasa Aceh ya, bahasa daerah sendiri. Terima kasih. Dan juga saya bergula di bahasa Inggris dan juga di bahasa Korea. Bahasa Korea ya. Wah, ini suka jangan nonton film Korea nih ya. Iya benar banget. Dari situ jangan-jangan. Iya, dari awal itu emang langsung karena tertarik dengan drama-drama Korea, variety show Korea, dan alhamdulillah sampai sekarang belajar bahasa tekuni ini aku kayaknya nggak usah cuman suka doang, tapi apa sih yang bisa aku manfaatin dari kesukaan aku ini gitu. Ya, jadi aku belajar bahasanya, so ya alhamdulillah. Dari sekarang. mana nih suka aktor Korea atau aktris Korea siapa nih yang Oke, aku lebih suka ke variety show-nya ya, itu kayak acara-acara hiburan gitu di Running Man. Ya seperti itu ya. Ini banyak tahu nih kakaknya ya. Jadi aku lebih suka kita sama-sama suka Korea nih. Oh iya, sama ya. Nanti kita kopi-kopian ya. Kopi-kopian file. Dan jadi aku lebih suka yang seperti itu. Jadi waktu dulu itu masa aku sekolah itu tahun 2009-an, masa aku SMA. Itu aku kayak download variety show tapi kok nggak ada artinya ya. Jadi gimana cara aku ngerti mereka gitu. Jadi aku pertama nganalisis bahasa tubuh dan aku menerka-nerka apa sih artinya. Oh ini kayaknya ini deh artinya. Terus pas di tempat lain, oh mereka menggunakan di tempat yang sama. Siap, itu tipsnya ya. Iya, itu satu tips tipsnya untuk otodidak ya. Ntar kita korek-korek lagi ya. Kita lanjut dulu nih. Kita lanjut dulu ke Yudi ya. Kita lanjut ke Yudi Perwira atau nama kece-nya, nama singkatnya itu Yudi ya. Yudi, koordinator desain grafis di Polyglot. Kalau bahasanya apa aja nih yang internasionalnya itu bahasa Inggris sama Jepang ya. Jepang ya? Bahasa Inggris sama Jepang. Waduh, ini suka ini nih nonton Conan ini ya. Bener ya? Betul. Padahal saya tadi nembak aja gitu ya. Kelihatan gitu detektifnya ya. Oke, lanjut ada Firsa Nailul ya. Firsa koordinator. Iya. Koordinator program saat ini di Polyglot ya. Kalau Firsa apa aja nih bahasanya? Bahasa Indonesia pastinya. Iya. Bahasa Aceh. Bahasa Inggris. Iya. Dan mau belajar bahasa Jepang. Oh, mau belajar bahasa Jepang. Kece. Kalau Firsa sehari-harinya apa nih kegiatannya? Insya Allah mahasiswa. Oh, mahasiswa. Baik. Akan tamat sebentar lagi. Gimana? Mau selesai?
semester 7 Semester 7 di mana nih kuliah ini? di Jurusan? UIN Araniri, Jurusannya? bahasa Inggris. Oh cocok lah ya orang bahasa Inggris ya. Iya. Jadi emang ketertarikannya ke Bahasa, bahasa ya, ya. betul. Oke boleh dong diceritain dari Firsari kan koordinator program ya. Iya. Untuk Polyglot sendiri ini boleh dong di-share ke kita sejak kapan terbentuknya. Terus kalau mau gabung gimana dan sejarahnya boleh dong diceritain. Kebetulan saya ini baru gabung ya. Langsung jadi koordinator ya. Iya, jadi Polyglot berdiri pada tahun 2012 yang di Acehnya, tapi mulai nasional tuh mulai dikenal orang tuh 2013. Jadi Aceh ini yang inisiatif itu. Itu duluan di Aceh. Jadi kalau didirikannya itu tahun 2012, tetapi di statekan bahwa ini organisasi non profit itu 2013. Oke, berarti se-Indonesia itu Iya. startnya 2012. Startnya 2012. 2012 berarti Aceh yang inisiasi. Enggak Aceh, dia dari Jakarta sendiri, kemudian tersebar beberapa founder, dan setelah Jakarta baru ke Jogja sekalian mereka, kemudian ya setelah itu langsung ke Aceh di tahun yang sama juga di Berarti 2012. ada misalkan sekarang udah dikukuhkan jadi yayasan kah seperti itu atau Dikukuhkan gimana? menjadi organisasi non profit. Organisasi non profit. Iya, organisasi Oke. non profit, dan itu jadi officialnya yaitu tanggal 17 Agustus 2013. But why gitu ya? Tapi kenapa kemudian 2012 di nasional ya Iya, awalnya ya? Itu kenapa kemudian didirikan. membentuk satu komunitas ini? Awalnya itu membentuk suatu komunitas itu gini, beberapa kan ada nih dari daerah sendiri, beberapa umumnya ya pasti English, tapi dari sana itu pasti ada yang speaker Korean dan bahasa-bahasa lainnya. Nah, jadi biasa yang suka-suka bahasa kayak gitu tersalurkannya itu cuman dia dengan diri sendiri, jarang teman ngomong, paling yang kerja-kerja di kedutaan ya mungkin ya, atau cari-cari teman yang memang lagi pendatang turis. Nonton gitu Iya. ya, bisa medianya banyak. Jadi setelah itu gimana sih kita mewadahkan si kawan-kawan yang bisa bahasa ini. Jadi kita tuh bisa sharing, kita itu bisa latih skill setiap bulannya kah, minggunya kah. Jadi dengan itulah terbentuk. Jadi kita kumpulkan semua pembahasa-pembahasa sini dan kita diskusi di sini. Jadi kita buat topik, kita diskusi. Jadi skill kita, bahasa kita itu nggak bakal hilang kayak gitu. Siap. Memang bahasa emang harus terus ya. Iya, harus terus. Tidak hanya belajar dilatih. secara sepihak, tapi kita harus emang komunikasi. Kalau nggak komunikasi, ya kita jatuhnya pembahasa yang pasif. kayak Oke, gitu. siap. Kalau dari Nita nih, Nita berarti gabungnya dari kapan di Polyglot? Tahun 2015. 2015, berarti baru-baru ini juga ya. Terus kenapa kemudian gabung ke teman-teman? Kalau aktivitas sehari-harinya ngapain? Dulunya itu kuliah, sekarang baru selesai. Oh, udah selesai. jadi- Selamat ya, jadi baru. Alhamdulillah, Selamat datang di makasih. Selamat datang di jungle ya. Welcome to the jungle. Oke, lanjut. Jadi kemarin itu ada kayak abang-abang di kampus gitu kan bilang kalau misalnya dia sering ngajar bahasa Jepang gitu. Jadi Nita kayak gimana? Ini free gitu kan, jarang-jarang gitu. Iya, ini free kok kegiatannya. Jadi kalau memang mau belajar bahasa, boleh gabung aja gitu. Jadi Nita datang ke situ. Terus senang belajar bahasa Jepang juga. Ya udah, karena ramai kawan-kawan jadi kayak semangat gitu. Kalau belajar sendiri kan nggak Iya, semangat gitu kan. Jadi banyak teman-teman ada yang Iya. nyemangatin juga ya. Tapi kita nggak percaya nih teman-teman ini bisa banyak bahasa ya. Kita tes ya satu-satu ya. Coba kita minta perkenalkan diri. Dari Nita dulu. Nita bisa bahasa apa aja? Silahkan langsung nih dibuat pemirsa Aceh TV. Silakan. Yang Nita-Nita tahu. Iya, ini tahu aja yang Okay. Hello, I'm Lianita Nasution and I live in Batoh. I was a student of English Language Education Department of UIN Araniri, Banda Aceh. Annyeonghaseyo. 제 이름은 Nita. Okay, Assalamualaikum. Ismi Lianita Nasution. Jitu min Banda Aceh. Darastu fi Ma'had Khadimul Haramain Asyarifain Lipia Banda Aceh. waduh, Korea, Inggris, Arab, wah dihajar semua ya. Thank you Nita, boleh dong di-share ke kita. Linda. saya bahasa saya oke. 네, 안녕하세요. 저는 제 이름은 로비 유린다 사리고요. 그리고 린다라고 불러요. 그리고 지금은 제가
영어 학생 그리고 한국어 학생도 있고요. 그리고 뭐지? 제가 지금 온시아에서 학생입니다. 영어과 학생. 근데 그거 마스터 디그리고요. 그러니까 지금 제가 너무 바쁘니까 Oke, kita masih di Aceh Jino ya, Iya, pemirsa iya. ya. Bukan reality show Korea ini ya. Iya, bukan reality show Korea ya. Oke, And also my current activities I teach as a lecturer in LP3I College Banda Aceh, and also I'm kind of lecturer assistant at UIN Araniri. And also I'm a freelancer teacher, like Korean teacher and also English teacher. And for Korean, I've been teaching at Fatih Bilingual School. Yeah, and another languages that I can, like French, I've been learning French like a year. So, je m'appelle, bonjour, je m'appelle Linda, salut, and then merhaba, and also ich bin Linda. Oke, ada Jerman, Prancis, Iya. ada Turki, terus Iya. Korean, tadi Yups. English juga adorable, Yups. excellent, luar biasa. Oke. Jadi intinya dia bilang pemirsa dia masih single, bukan ya? bukan itu. Ya dia bilang dia tentang aktivitas sehari-harinya, terus kemudian tentang dia di usia, terus juga Yups, master benar. degree, dan juga dari berbagai lah ya tentang Linda. Oke, thank you Linda. Yups. Lanjut dong Yudi bahasanya. Mungkin saya Jepang aja ya. Konnichiwa minasan. Watashi no namae wa Yudi Purwira desu. Watashi wa Abia kara kimashita. 今は2017にインシャから卒業した日本語が好きです。子供の時にアニメが見たら日本語を勉強したい。皆さん一緒に日本語を勉強しましょう。 Wah, kalau apa Jepang itu terima kasih. Oh, iya. Arigato ya. Arigato gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Arigato gozaimasu. Oke, Yudi. Biasa ya. Oke, lanjut ke Saya belum terlalu bisa bahasa Jepang, jadi saya bahasa Inggris saja ya. Oke, silakan. Hello everyone, my name is Firsa Nailo Autari and I'm English Education Department student. I live in Pango. My activities now like students and join some organizations in the campus or outside the campus. That's all. Thank Oke, you. thank you Firsa. Tapi banyak kita mungkin ya ada yang belum tahu ya pemirsa di rumah, mungkin teman-teman di luar sana banyak yang belum tahu mungkin ada ya komunitas multibahasa. Terus biasanya kalau mau gabung di mana, terus apa aja kegiatan teman-teman ini? Siapa yang mau silahkan. Oke, jadi kalau memang teman-teman yang di luar sana pengen gabung ya, kita itu setiap bulannya itu ada yang namanya program meet up. Jadi meet up itu gabung semua bahasa yang ada di Indonesia pula ya. Semua bahasa yang ada di organisasi kita ngumpul, teman-teman yang bisa ada Thailand dan yang lainnya. Itu ngumpul dan bahas satu topik, dan topik itu bakal ditentuin, kita bakal sebar di Instagramnya Polyglot. Nah, ketika Anda udah ikut 2 kali meet up, official member. Nah, Oke. tapi ada juga Baru bisa gabung ke iya, member kalau udah 2 kali meet up. Iya, benar. Oke. Dan ada juga bagian pengurus ya. Nah, di bagian pengurus ini kami emang spesial buka open recruitment-nya. Oke, itu berarti sudah terstruktur jelas ya. Iya. Apa aja nih kalau di Ada program perbahasa, koordinator program, koordinator meet up, koordinator desain dan grafis, kemudian koordinator sosial media, dan ya beberapa seperti itu. Nah, tadi ada beberapa bahasa yang udah teman-teman praktekin tadi. Ada berapa bahasa lagi yang belum kita tahu di Polyglot sendiri? Ada Thailand, Thailand, Spanyol, Sawadika, iya, Sawadika, Sawadika. Iya. Oke, baik. Pomce Lindaka, ya, Oke. aku bisa, waduh, Oke, semangat. baik. Ini gara-gara temenan sama anak-anak Thailand ya kan. Oke. Selain Thailand ada Spanyol, Spanyol. kemudian ada juga bahasa Arab, bahasa Inggris, apalagi ya yang ada ini,
Prancis. Prancis. Tapi beberapa karena Rusia juga ada. Tapi karena koordinatornya itu ada yang sedang belajar di luar negeri, ada yang udah kerjanya sibuk banget. Jadi beberapa lagi vakum corner-cornernya kayak gitu. Emang yang memang paling aktif itu bagian corner Korea, Jepang, kemudian Cina, Mandarin juga ada, tadi saya nggak sebutin ya, ada juga bagian Mandarin, kemudian biasa Spanyol juga rutin setiap minggu itu ada kegiatan. Oke, berarti sebutannya corner ya? Iya, Cornernya. Nah ini kenapa kemudian banyaknya justru ke Korea, ke Jepang, banyak orientalis ya. Jadi banyak yang suka bahasa Korea, ternyata Jepang nih yang ikut-ikutan Korea sama Jepang nih. Tapi nanti kita jawab teman-teman ya. Kita break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Aceh Jindo masih akan segera kembali.